Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmadani dengan NIM 2104045010008 dari kelas BK 4A. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan mengenai intisari ataupun rangkuman-rangkuman dari beberapa makalah ataupun beberapa diskusi belakangan, yaitu pada makalah kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan. Nah, tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada ujian tengah semester atau UTS pada mata kuliah teori konseling 1. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama yaitu mengenai intervensi pendekatan pada teori psikoanalisis. Nah, psikoanalisis sendiri menurut Setiawan itu bahwasanya adalah suatu pendekatan yang terjadi pelopor pertama yang berkembang dalam bidang psikologi. Jadi, pendekatan psikoanalisis ini adalah teori pertama yang dikembangkan oleh ahli-ahli setelahnya. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk membantu penyembuhan penderitaan sakit mental dan kemudian berkembang tentang manusia. Jadi pendekatan psikoanalisis menjelaskan bahwa segala tingkah laku manusia berasal dari dorongan yang tidak disadari oleh manusia itu sendiri. Nah, teori psikoanalisis ini dalam menurut Karl Barthes adalah sebuah pandangan yang baru dalam pembahasannya mengutamakan ketidaksadaran sebagai pusat permainannya. Jadi Sigmund Freud membagi teori psikoanalisis menjadi 3 makna. Yang pertama itu psikoanalisis yang digunakan untuk menunjukkan metode penelitian terhadap proses psikis seperti mimpi. Kedua, psikoanalisis menunjukkan satu teknik untuk bisa mengobati gangguan-gangguan psikis yang dialami oleh pasien neurosis. Nah, yang ketiga yaitu menunjukkan seluruh pengetahuan psikologis yang diperoleh melalui metode dan teknik. Jadi dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya pendekatan psikoanalisis merupakan salah satu teori yang dipelopori oleh Sigmund Freud dan menjelaskan bahwa pendekatan ini menekan pada masa lalu dan serta untuk membantu penyembuhan penderita sakit mental. Nah, dari pendekatan psikoanalisis ini ada hakikat manusia menurut Sigmund Freud. Jadi pada teori ini menjelaskan bahwasanya pandangan mengenai sifat manusia dan aliran Freud yang dijelaskan bahwa sifatnya sudah ditentukan oleh kekuatan yang tidak rasional. Jadi motivasi ketidaksadaran dan dorongan biologis serta insting sebagaimana aspek-aspek ini berubah selama tahap-tahap psikoseksual. Dan perubahan tersebut sangat penting dalam 6 pertama dalam hidup kita. Jadi perlu diketahui bahwasanya insting adalah pusat dari pendekatan aliran Freud. Jadi Freud mengatakan bahwa insting itu adalah pusat dari pendekatan dari Freud tersebut. Jadi meskipun awalnya Freud ini menggunakan istilah libido untuk menjelaskan energi seksual, tapi kemudian meluaskan dengan mengganti menjadi insting untuk hidup. Insting ini memiliki tujuan untuk dapat bertahan hidup bagi manusia, perorangan ras manusia secara keseluruhan, di mana orientasinya ditunjukkan pada pertumbuhan, perkembangan, dan kreativitas. Jadi prinsip psikoanalisis menurut ini bahwasanya hakikat manusia, bahwa perilaku manusia pada masa kanak-kanak merupakan pengaruh dari perilakunya pada masa yang akan datang atau pada masa yang dewasa, yang sebagian perilaku tersebut berasal dari proses mental yang tidak didasari. Jadi pada dasarnya semua manusia sudah memiliki potensi dalam dirinya sendiri sejak lahir dan mampu membentuk tipe kepribadian manusia. Nah, intisari ataupun rangkuman dari pertemuan yang kedua atau dari kelompok 2 yaitu mengenai konsep dasar teori pendekatan Adlerian. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya Adler merupakan salah satu teoris besar dalam psikolog kepribadian yang telah mengembangkan konseling Adlerian bersama pengikut yang berdasarkan teori psikologi. Nah, jadi Adlerian ini berpendapat bahwasanya perilaku manusia itu tidak ditentukan semata-mata oleh hereditas dan lingkungan.
Jadi sebagai gantinya kita mempunyai kapasitas untuk menginterpretasikan, mempengaruhi, dan menciptakan kejadian. Jadi teori Adler adalah psikologi penggunaan bukannya kepemilikan, walaupun Adler menolak pendirian determinis dari Freud. Jadi Adler mengakui bahwa kondisi biologis dan lingkungan membatasi kemampuan kita untuk memilih dan mencipta. Adler ini berfokus pada pendidikan kembali individu dan membangun kembali masyarakat. Jadi Adler adalah pelopor pendekatan subjektif dari psikologi yang berfungsi pada faktor yang mempengaruhi tingkah laku seperti nilai, kepercayaan, bakat, tujuan, minat, dan persepsi individu pada realitas. Jadi Adler ini menekankan bahwa pentingnya sifat unik kepribadian, yaitu individualitas. Menurut Adler, setiap orang adalah suatu konfigurasi motif-motif, sifat-sifat, serta nilai-nilai yang khas. Jadi setiap perilakunya itu menunjukkan corak yang khas, gaya kehidupannya yang bersifat individual. Jadi bahwasanya teori Adler ini berpendapat bahwasanya setiap manusia itu mempunyai corak ataupun ciri khas sendiri. Jadi ciri khas ini tidak ada persamaan ataupun perbedaan, ataupun dari teori Adler ini mengatakan bahwasanya manusia itu punya karakteristik masing-masing, sehingga manusia ini berbeda dengan manusia yang lainnya. Nah, dari teori Adler ini terdapat beberapa prinsip dalam teori individual Adler. Yang pertama itu ada namanya prinsip rasa rendah diri. Jadi Adler mengungkapkan bahwa semua manusia itu dikaruniai tubuh yang kecil, lemah, dan inferior saat lahir. Jadi kelemahan ini memicu perasaan inferior hanya karena manusia memiliki kecenderungan bahwa untuk meraih sesuatu yang utuh atau lengkap. Sebenarnya sejak lahir manusia telah membawa daya juang dalam dirinya. Jadi sifat dan daya juang tersebut ditemukan oleh perasaan inferior. Jadi daya juang yang harus dikembangkan, dan setiap individu mempunyai caranya sendiri dalam mengembangkan daya juangnya. Nah, pada saat individu mencapai usia 4 atau 5 tahun, individu memulai dengan menetapkan sebuah arah bagi daya juang dan membuat sebuah tujuan. Jadi tujuan tersebut memberikan panduan untuk memotivasi, membentuk perkembangan psikologis, dan memberikannya target. Yang kedua yaitu prinsip superior. Jadi dari prinsip ini menjelaskan bahwa pada awal perkembangan teorinya, Adler menunjukkan agresi sebagai kekuatan dinamik dalam diri yang melatar belakangi semua motivasi, kemudian menjadi konsep perjuangan menjadi superior. Nah, yang ketiga yaitu prinsip gaya hidup. Jadi gaya hidup adalah hubungan yang menyatakan seluruh aksi kita, dan gaya hidup kita terdiri dari nilai dan persepsi berkaitan dengan diri, orang lain, dan kehidupan. Jadi ini adalah karakteristik dari bagaimana kita bergerak menuju pada tujuan kehidupan. Jadi adalah melihat kita sebagai aktor, pencipta, dan artis. Jadi dalam berjuang mencapai tujuan yang bermakna bagi kita mengembangkan sebuah gaya hidup yang unik. Nah, yang keempat yaitu prinsip diri kreatif. Jadi Adler menyatakan bahwa diri yang kreatif adalah faktor yang sangat penting dalam kepribadian individu, sebab hal ini dipandang sebagai penggerak utama bagi setiap tingkah laku. Dengan prinsip ini, Adler ingin menjelaskan bahwa manusia adalah seniman bagi dirinya. Jadi Adler ingin mengatakan bahwasanya manusia adalah penentu masa depannya. Manusia adalah manusia adalah penggerak dalam dirinya, bahwasanya dia menentukan dirinya sendiri bagaimana ke depannya. Itu yang ingin disampaikan oleh Adler. Terus ada namanya tujuan pendekatan Adlerian. Jadi bagaimana tujuan dari pendekatan teori Adlerian ini? Nah, di sini dijelaskan bahwasanya ada beberapa tujuan dari pendekatan Adlerian ini. Yang pertama yaitu mengubah gaya hidup yang salah. Jadi dalam hal ini konselor lebih fokus pada aspek kognitif. Jadi konselor cenderung mencari kesalahan berpikir dan memberikan penilaian pada hal-hal seperti sikap tidak mempercayai, egois, ambisi, dan tidak masuk akal. Terus yang kedua yaitu mengurangi keadaan interior konseli. Jadi sasaran dari konselor salah satunya mengurangi rasa rendah diri dari konseli, yaitu dengan cara memberikan dukungan pada konseli bahwa ia mempunyai kemampuan, sehingga jika rasa rendah dirinya berkurang atau hilang, konseli mampu mencapai kebahagiaan hidup dan mampu menjalani interaksi sosial dengan baik. Nah, teori yang ketiga yaitu dari teori
eksistensial. Jadi perlu kita ketahui bagaimana apa sih itu konseling eksistensial. Jadi bahwasanya menurut Sarah Young dalam konseling dan psikoterapi mengatakan bahwasanya terapi eksistensial adalah pendekatan terhadap konseling dan psikoterapi yang didasarkan pada pemahaman filosofis tentang apa makna menjadi manusia dan apa makna keberadaannya. Jadi munculnya penyebab munculnya manusia modern jatuh pada eksistensialisme dalam hal tertentu adalah kehampaan eksistensi dirinya. Jadi eksistensial humanistik memusatkan perhatian pada asumsi-asumsi filosofis yang melandasi terapi. Nah, dari teori ini ada pokok-pokok teori konseling eksistensial. Jadi pokok-pokok dari teori eksistensial ini yang pertama yaitu manusia tak bisa menghindari ketiadaan atau kematian. Jadi ketiadaan atau kematian ini merupakan satu peristiwa yang tidak dapat dihindari oleh setiap manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi betapa cerdasnya manusia, ketakutan akan kematian tersebut akan menyebabkan manusia dihinggapi perasaan tak berdaya. Terus yang kedua yaitu sendirian atau terilinasi. Jadi meskipun manusia ini bisa memiliki banyak kolega, teman, sahabat, dan keluarga, namun pada akhirnya ia adalah sendirian. Jadi para eksistensialis memiliki keyakinan bahwa tak seorang pun yang benar-benar dapat memahami diri kita, fisik maupun mental. Jadi tak seorang pun dapat menyelamatkan kita dari kematian dan dari berbagai bentuk kehilangan. Ya, sehingga kita sering meningkatkan diri dengan orang lain dan menjadi tergantung pada orang lain, sehingga sebagai upaya untuk melawan perasaan sendirian dan teralienasi. Dari penjelasan tadi bahwasanya kita dapat menyimpulkan bahwasanya teori eksistensial ini dikembangkan oleh banyak ahli, namun yang paling populer adalah Viktor Frank. Dapat dikelompokkan ke dalam pendekatan afektif, pendekatan yang menekankan pada persepsi dan emosi. Sesuai dengan klasifikasi pendekatannya, teori eksistensialis ini memiliki pandangan yang positif tentang sifat dasar manusia. Model konseling ini lebih bersifat filosofis, kurang menekankan pada teknik dan lebih merefleksikan satu sistem perilaku yang kurang terstruktur. Jadi digunakan untuk membantu manusia menghadapi dan menangani ketidakpastian hidup yang menyakitkan dengan cara membantu mereka mengambil tanggung jawab untuk membuat pilihan, menciptakan suatu kehidupan yang bermakna bagi diri sendiri dan orang lain, dan untuk mengaktualisasikan dirinya. Jadi tujuan tersebut dicapai melalui hubungan khusus yang disebut aliansi terapeutik antara konselor dan konseli. Mungkin itulah penjelasan saya mengenai kesimpulan-kesimpulan dari teori-teori yang telah dibahas pada diskusi di mata kuliah teori konseling 1. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.